Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dikatakan sebagai ahli sidqi. Mereka ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi dan kebaikan. Di mana mereka kita jumpai? Insya Allah di Masjid An-Nasr yang kita cintai ini. Amin ya Rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Tentunya kita bersyukur pada Allah SWT atas limpah nikmat yang luas tak bisa kita untuk menghitungnya. Hari ini kita dipertemukan di Masjid An-Nasr dalam rangka mengambil hikmah walimatul hajj safar. Sebelum berangkat saudara kita Duyuf Rahman, Bapak Hamdani dan Ibu Khairatun, Bapak Asep Kamaluddin dan Ibu Alita. Kita untuk mendoakan agar mereka diberikan Allah kemudahan. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai karena Allah, Bapak Ketua DKM kita sekaligus telah mewakili jamaah yang akan berangkat, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Haji Marsono sahabat saya, kemudian para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, asatidah dan sahabat dekat saya Ustaz Humaydi. Sering duet dengan beliau di berbagai tempat. Alhamdulillah. Thayyib, kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kelihatannya wajahnya bahagia semua ini, karena ingin juga untuk mendapatkan berkah ibadah haji. Kalau kita dapat sebuah undangan dari Pak RT, katakan demikian, senang hati untuk menghadirinya. Hadir tasyakuran di rumah Pak RT, insya Allah jamuannya nasi kuning telur dadar. Itu Pak RT yang undang. Kalau Pak RW yang undang, ayam kampung. Masya Allah, ayam kampung, sate ayam, sate kambing. Itu Pak RT, Pak RW. Pak Lurah gimana kalau undang kita? Kira-kira dikasih apa ya? Masya Allah, bansos. naik sampai puncaknya. Yang namanya manusia, undangan tertinggi adalah presiden. Kalau presiden yang undang, dikasih apa kita kira-kira? Insya Allah tetap mendoakan kebaikan. Semoga negeri kita dengan presiden yang baru nanti lebih sejahtera. Amin ya Rabbal alamin. Impian kita lakukan dengan ikhtiar, hasil Allah yang menentukan. Tapi yang paling penting kita berharap negeri kita Indonesia semoga mendapat gelar negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah sekarang yang mengundang ini bukan makhluk, tapi Allah Sang Khalik. Hari ini 4 calon jamaah haji dari lingkungan Masjid An-Nasr ini akan berangkat nih, Masya Allah. Insya Allah nanti berangkat tanggal 11 berarti kloter awal itu, Insya Allah ke Madinah dulu. Wah itu kesempatan mas untuk banyak melakukan renungan-renungan sebelum nanti melakukan ibadah hajinya, insya Allah. Apa yang Allah akan berikan kalau undangan Allah dipenuhi? Surga. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Pasti
Bagi haji mabrur, balasan terindah tidak lain adalah surga. Ketika akan berangkat, kita sentuh hati kita dengan lafaz yang tidak asing lagi agar kita pun diseru. Ayo, labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika. Hati disentuh menetes air mata. Air mata apa? Air mata bahagia mendapat undangan istimewa sebagai tamu Allah. Insyaallah yang belum Allah berikan juga di kesempatan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Yakin Ustadz sudah daftar, masih 5 tahun lagi, ada yang masih 10 tahun lagi. Jangan pikirin kapan waktunya, yang penting sempurnakan dengan ikhtiar dan doa. Ini yang paling penting. Ustadz, kalau ingin ibadah hajinya sukses, apa sih sebenarnya mesti dilakukan? Gak banyak sebenarnya sih. Pertama, niatnya lurus. Yang kedua, mau diurus. Yang ketiga, jangan lupa bawa lulus. Insya Allah kalau ibadahnya fokus bisa lulus. Itu aja mas sebenarnya. Cukup ya Pak ya. Nah rinciannya itu yang harus kita renungkan. Setiap kita hadir di kesempatan seperti ini, hati kita disentuh. Masya Allah, sedih campur bahagia. Nah setidaknya ada 5 hal yang harus dilakukan, dipersiapkan bagi Duyufur Rahman. Saya menyebutnya 5M saja. Mudah-mudahan jam 1 selesai. Juga apa-apa. Ustaz jangan panjang-panjang, cukup lah. Cukup kul tum pas ibu kuliah 17 menit berikut tambahannya dan doa. Nah, kata Pak DKM jangan panjang Ustaz, yang penting sampai setengah 11 menit. Baik, sebab ini bukan manasik, saya juga pemimpin umroh ya. Tapi kali ini saya menyentuh hati saja, spirit menunaikan ibadah haji dan umrohnya. Insya Allah bermanfaat. Amin. Allahumma. Jadi yang pertama pastilah harus dilakukan meluruskan niat. M yang pertama meluruskan niat. Kalau karena Allah urusan semua jadi mudah itu. Sebab tanpa niat yang lurus beban terasa. Saya mau nanya Pak Hamdani, ya. Pak Asep Kamulin, udah nitip pesan belum sama keluarga? Belum. Sudah ya pesannya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu, titip dengan lingkungan yang berwenang, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya kasih tambahan satu ya, titip pesan sama anak-anak ya. Pesannya begini, pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, kutitipkan putra dan putri. Sabarlah nak engkau menanti, jangan kau jual isi lemari. Hafal Pak? Hafal nggak? Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, kutitipkan putra dan putri. Sabarlah nak engkau menanti, jangan kau jual isi lemari. Apa isi lemarinya? Masya Allah, banyak isinya ya. Itu diantaranya. Tapi doa anak itu menjadi spirit penyemangat, dan insya Allah Allah berikan banyak pertolongan lewat asbab ridho orang tua pada anaknya. Anaknya ditinggalkan, anak pun semangat mendoakan orang tuanya. Insya Allah. Cuma yang agak berat itu apa Pak? Kalau berangkat haji
istri, suami belum dapat antriannya gitu, agak berat ya. Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi, ku tinggalkan anak dan suami. Sabarlah engkau menanti, jangan sampai kau lupa diri. Jangan terlalu berlebihan lah. Jadi kalau sudah karena Allah, urusan mudah, dan itu kita ikrarkan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semua aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Menetes air mata, tapi hati yakin kan sudah ikhlas. Lurus niat karena Allah. Tadi Pak Haji Marsama sudah menyampaikan tuh, bukan urusan pengen dipanggil haji atau hajah, bukan sebenarnya. Ya itu mengingatkan, apresiasi, tapi bukan untuk dibanggakan. Intinya ibadah haji adalah menunaikan panggilan Allah, panggilan istimewa yang ibadah tersebut tidak ada bandingannya. Sebab apa? Qalbiyah dengan hati, kemudian wabadaniyah dengan fisik, dan maliyah dengan hartanya, plus dengan apa? Dengan antriannya. Kata beliau daftar tahun 2012, jadi nunggunya 12 tahun. Tidak mengapa ya, ada yang masih sekian lama, jangan pikirin. Yang paling penting mau terus pada Allah, semoga dapat waktunya dipercepat nanti. Amin Allahumma amin. Jadi ini yang pertama, M-nya meluruskannya. M yang kedua yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan. Ibadah semangat boleh, tapi jangan diforsir. Karena kloter pertama awal-awal pasti ke Madinah dulu. Ibadah di Madinah itu kan juga nikmat, tapi jangan sampai diforsir sehingga nanti pada momentum yang istimewa justru tidak siap fisiknya. Merawat, menjaga kesehatan. Jadi penting ini dengan riyadhah ya, termasuk dengan berzikir itu juga menjadikan kita sehat. Maka pagi hari ada sebuah doa kan, Allahumma afini fi badani, badannya supaya sehat. Zikir pagi, zikir petang, masya Allah. Termasuk diantaranya adalah membiasakan mandi sebelum tahajud. Saya lihat di sini rata-rata banyak lupanya. Bangun tidur ku terus berdoa. Jadi jangan langsung mandi ya. Bangun tidur ku terus berdoa di kamar mandi, janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Yang apa tunjuk tangan umroh bareng saya? Ada yang hafal nggak? Jadi merawat, menjaga kesehatan penting. Dengan apa Ustadz? Ya riyadhah, sudah mulai maraton kecil ya. Kemudian sambil zikir pagi Pak di lapangan, luar biasa itu. Nanti fisik lebih prima insya Allah. Adapun asupan yang lain seperti habatus sauda, madu, silakan mafi muskilah. Yang penting niat kita ingin sehat untuk dimudahkan beribadah nanti insya Allah. Ini M yang kedua. M yang ketiga ini adalah menjadi sangat utama, jangan sampai ibadahnya sia-sia, yaitu mengikuti tuntunan khudhu anni manasikakum. Kalau sudah jelas, jangan lagi banyak bertanya, lakukan sami'na wa ata'na, tapi jangan pula berlebihan sehingga yang wajib justru dilalaikan. Kalau kita ambil pesan Al-Quran yang satu ini, maka tidak ragu kita melakukannya, yaitu Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat nomor 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai aku, kata Allah, ittiba'lah, ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan diberikan dua perkara yang dibutuhkan, yaitu dicintai Allah dan diampuni Allah. Sebenarnya di dunia ini yang kita perlukan dua itu, dicintai Allah dan diampuni oleh Allah. Kalau kita sudah meraih cintanya Allah, ampunan Allah, maka besar potensinya kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi khudhu anni manasikakum. Kalau ada yang kurang jelas bertanya, jangan sampai nanti kena dalil.
Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan diminta bertanggung jawab. Sudah manasik berapa kali Pak? 12. Jadi sudah 24 kali. Masya Tahun kemarin. Allah. Sudah lengkap ya? Insya Allah tinggal prakteknya ya. Bapak di travel yang sama KBH-nya? Beda ya? Beda. Tanggal berangkat? 19. Nih, tapi masih 11. masih gelombang 1, jadi tetap ke Madinah dulu. Masya Allah. Intinya yang didapatkan dari manasik itu diingat, dipraktekin, diamalkan, itu aja sih, supaya tidak sia-sia. Jadi jangan risau, Ustaz doanya sekian banyak di buku panduan itu, nggak usah risau. Ya, ada mutawif ya, sudah ada yang membidang ikut, tapi jangan lupa doa yang paling istimewa yang itu menjadikan sangat utama, yaitu doa yang gak asing lagi, namanya doa Sapuja. Jadi kalau ditanya Ustaz, sebenarnya doa mengenai Ka'bah itu doanya yang paling utama itu, yang lainnya mah kalimat thayyibah. Dan kalau ada panduan putaran pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuh, jangan jadi beban. Nikmati kesempatan, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ketika sudah dilakukan dengan benar, dapatlah nilainya. Watimul hajj wa umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui kalau engkau tidak mengetahui. Ini yang paling utama. Baik. M yang keempat, Masya Allah, ini paling penting juga. Ini jangan sampai disia-siakan momentum emas itu, adalah memperbanyak doa. Beruntung ini Bapak Hamdani dan Ibu Khairatun, Bapak Asep Kamaludin dan Ibu Arita ini dapat kloter awal sehingga gelombang pertama punya kesempatan emas nanti berdoa di Raudhah itu. Wah, ini luar biasa, sebelum ke Mekah sudah ke Raudhah dulu. Jadi ada momen yang indah, asbab berdoa, urusan menjadi mudah. Dan kalau ditanya Ustaz doanya apa saja, nah, persiapkanlah panduan doa-doa yang bisa dibaca nanti, terutama saat dibaca di Padang Arafah. Nah itu dia, waktunya panjang, istimewa, banyak-banyak berdoa. Nah di kesempatan ini setidaknya saya belum menyampaikan ada doa-doa yang dikaitkan dengan keutamaannya. Semoga asbab doa ini bagi yang berangkat Allah berikan pertolongan, perlindungan, kemudahan. Bagi yang belum Allah berikan kesempatan untuk haji dan umrah. Doanya banyak, tapi ada dua doa ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Yang pertama, mari kita ambil dulu doanya Nabi Ibrahim, karena risalah haji itu risalah yang luar biasa. Jadi perjalanan hidup yang luar biasa Nabi Ibrahim. Doa itu termaktub di Al-Quran, yaitu di Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayatnya ada di nomor 83, 84, 85. Pulang dari Masjid An-Nasr sudah hafal doa ini semua? Siap? Siap. Yang sudah hafal tinggal istiqomah mengamalkan, yang belum amalkan sejak hari ini. Semoga Allah berikan banyak kebaikan. Ayo sama-sama kita baca doanya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Sudah hafal? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berilah aku hikmah ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim kurang solehnya apa? Abul Anbiya, ayahnya para nabi-nabi, tapi doa itu beliau baca sehingga levelnya khusus untuk Nabi Ibrahim. Jangan lupa ketika kita sholat
baca sholawat yang sempurna, sholawat Ibrahimiyah. Ini penting ini, Masya Allah. Ini ayat 83. Sekarang 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Kepanjangannya Pak. Waj'al li lisana sidqin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Rabbi ja'ali lisana sidqin fil akhirin. Ayo sekali lagi. Rabbi ja'ali lisana sidqin. Rabbi ja'ali lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ya Allah tutur kata yang baik setelah ketiadaanku. Jadi kalau kita sudah nggak ada, yang disebut orang itu kebaikan kita saja. Seperti kata pepatah, gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia wafat meninggalkan. Benar ya, nama baik ya. Begitu, gajah mati meninggalkan. Jadi harimau mati meninggalkan pelan, manusia wafat meninggalkan nama. Jangan meninggalkan. Tapi alhamdulillah masuk Masjid An-Nasr, berdoa pulang dari masjid ini insya Allah hutang lunas semua. Amin. Doa dikabulkan, dapat panggilan tahun depan. Alhamdulillah. Dan puncaknya ini dia ayat 85-nya ya. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini doa luar biasa ini. Amalkan sungguh-sungguh, kalau akan banyak kebaikan. Dan doa yang kedua sebelum kita luaskan, yaitu doa agar Allah berikan pertolongan dengan kemudahan yang Allah tunjukkan. Karena di tanah Haramain ini luar biasa, banyak hal yang tidak terduga. Jangan mengatakan sulit, tapi katakan mudah ini. Tapi jangan juga berlebihan. Harus tutur kata dijaga supaya Allah berikan pertolongan. Doa mohon kepada Allah diberikan kemudahan. Dan ini berlaku bagi siapapun ini. Setiap punya urusan, mohonlah dengan doanya Rasulullah riwayat Ibnu Hibban. Ayo sama-sama kita baca, pulang dari Masjid An-Nasr hafal doa ini, sampaikan pada keluarga, amalkan agar mereka menjadi orang-orang yang najih, orang-orang yang sukses semua. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dan dengan kehendak-Mu ya Allah, semua menjadi mudah. Semoga seluruh jamaah yang hadir di Masjid An-Nasr ini Allah berikan keluasan rezeki, kesempatan haji dan umroh. Amin ya Rabbal alamin. Harus yakin dengan doa, karena doa itu senjata orang yang beriman. Dan momentum itu harus kita jaga. Kalau di bulan Ramadan kan kita merasakan getarannya ya. Liso ini farhatani, bagi orang puasa dapat dua kegembiraan. Kapan kegembiraannya itu? Ketika dia berbuka puasa. Nah, momentum berbuka itu ada pengantarnya, yaitu berdoa. Doa. Kita tidak tahu kapan doa kita dikabulkan, tapi harus yakin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku
kabulkan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Bapak Hamdani, Ibu Khairatun, Bapak Asep Kamaluddin, Ibu Arita, coba tatap, luaskan pandangan berapa banyak jamaah yang hari ini mengiringi dengan doa ini. Masya Allah ya, pasti bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah nantinya. Doakan kami semua. Walaupun sudah pernah berangkat, ingin juga lagi umroh, alhamdulillah. Yang punya hajat kebutuhan, Allah berikan pertolongan, kemudahan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Nih, di tempat-tempat mustajabah nanti jangan lupa. Di tempat-tempat mustajabah di Raudhah, karena nanti akan ke Madinah dulu. Punya kesempatan nanti pasti sholat juga di Masjid Quba. Luar biasa. Doakan. Ingat saja, rekam di pikiran hari ini yang hadir alhamdulillah 300 orang. Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah makmurnya Masjid An-Nasr. Sama jamaah subuhnya juga banyak yang hadir. Alhamdulillah. Insya Allah berkah ya. Nah jamaah sekalian, pencinta ilmu penduduk surga, ngomongin doa memang itu lautan manfaat, samudra keutamaannya banyak. Jadi saya titip pesan khususnya untuk para Diyufur Rahman ini, bawa referensi buku-buku doa itu. Nanti di Padang Arafah waktunya panjang sekali untuk berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu sekali lagi adalah jalan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, M yang kelima. M yang kelima yang tidak kalah utama adalah menjaga kesabaran. Kalau nggak sabar terucap kalimat-kalimat yang buruk, maka rambu-rambunya la rafas, la fusuk, la jidal. Itu semua akan sukses dilalui kalau sabar. Sabar dalam konsep Islam itu adalah luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Tadi saya menyimak sedikit ungkapan permohonan dari Ibu Khairatun ini menyentuh hati ya. Kalau ada kekurangan, kehilafan mau dimaafkan. Kira-kira sudah kita maafkan belum? Ya. Harus, apalagi kita masih di bulan Syawal ya. Jadi kalau masih menyimpan dendam, hati-hati loh. Ternyata memaafkan itu mudah diucapkan, ringan diamalkan gitu ya. Ini kelihatan wajah-wajah pemaaf ini. Saya tahu kenapa, karena kalau pagi minumnya kopi ini. Memang nikmat secangkir kopi. Cakep dong, cakep. Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada nasi kebuli. Jangan kita saling membenci. Ayo sambung silaturahmi. Kata Pak Asep lain nih. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Gak apa-apa, kamu masih bulan Syawal ya. Kata Pak Hamdani apa kata Pak Hamdani? Apa Pak? Nah, Pak Hamdani punya kata-kata dia ini. Apa kata-katanya ya? Sarapan nasi uduk, lauknya bakwan. Sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti ku maafkan. Bu Arita punya kalimat gak Bu? Ada kalimatnya kan? Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah ku maafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Nah, ini penting ini. Itu karena sabar maka muncul sikap memaafkan. Nanti di sana akan banyak mengalami hal yang kurang menyenangkan loh Pak. Tapi jangan pikirkan, maafkan, luaskan maafmu. Karena Allah beri surat cinta kepada orang yang memaafkan luar biasa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Memang boleh kita membalas kezaliman seseorang. Ada yang menyakiti boleh dibalas Pak, tapi setimpal. Pertanyaannya adalah ketika kita membalas kezaliman seseorang, perlakuan buruk seseorang, bisakah kita membalas setimpal? Bisa nggak? Bisa nggak Bu?
Membalas biasanya kurang sama atau lebih? Kata orang Betawi, ente jual, bukan cuma itu, ente jual gue borong kan. Hati-hati ya, maafkan dia. Maka barang siapa yang dizolimi kemudian dia memaafkan orang yang menzoliminya, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi senang hati berangkat Pak, sudah saling memaafkan, tenang gitu ya, kan tidak mengganjali hati itu. Masya Allah. Jadi sabar melahirkan semangat memaafkan, insya Allah. Sabar yang ini akan berlanjut dengan mantapnya silaturahmi. Nanti bertemu dengan jamaah internasional Ukhuwah Islamiyah yang luar biasa, seluruh dunia berkumpul. Kalau nggak ada spirit sabar, silaturahmi tidak akan terbangun. Padahal silaturahmi seperti hari ini manfaatnya banyak ini. Selain kita terinspirasi dengan keberangkatan saudara-saudara kita, kita jadi ingat, oh belum daftar Ustaz, waktunya daftar. Adanya untuk umroh, tafadhol. Belum bisa Ustaz, sholat subuhnya di masjid, sholat isra 2 rakaat, nilai pahala seperti haji dan umroh itu. Berdoa benar-benar bisa umroh beneran, haji beneran. Tapi semangat sholat subuhnya dijaga. Mohon pada Allah di waktu syuruk itu luar biasa. Hari ini silaturahmi kita bukan cuma itu. Orang yang suka silaturahmi manfaatnya kan ada 6. 2, langsung Nabi mengatakan, man ahabba ibsatulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya adalah ia menyambung silaturahmi. Jadi 2 itu langsung dapat tuh, panjang umur, luas rezeki, panjang umur. M yang pertama memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Yang ketiga dengan silaturahmi insya Allah membahagiakan. Bahagia bertemu, dengar kabar sahabatku akan menunaikan ibadah haji, aku dapat doanya nanti dari dia. Masya Allah, membahagiakan. M yang keempat adalah menyenangkan, berjumpa dengan kerabat saudara. Kemarin gak sempat bertemu, hari ini bersua, nanti kita jabat tangan, menggugurkan dosa di antara kita. Masya Allah, malaikat mengaminkan doa kita. M yang kelima adalah mengesankan. Jumpa pertama penuh kenangan, penuh kesan. Selanjutnya lanjutkan persaudaraan. Itu yang kelima. Yang keenam insya Allah dengan silaturahmi mengenyangkan. Betul nggak? Insya Allah mengenyangkan. Insya Allah mengenyangkan. Nah, saya ingin meluaskan sedikit tentang sabar ini. Sebab berangkatnya sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, pulang kadang-kadang lupa. Sabar itu sepanjang usia kita. Maka jaga 3 aspek sabar. Pertama, sabar dalam taat. Jangan potong kompas. Kalau sudah tahu rambu-rambunya lakukan. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam menghindarkan diri dari maksiat. Khawatir gara-gara nila setitik rusak susu sebelangan. Apalagi ibadah haji yang rentang waktunya itu cukup panjang selama di sana nanti. Dapatnya 40 hari Pak. Alhamdulillah. Jadi ada hikmahnya juga nih kalau reguler nih 40 hari, yang plus 25 sampai 27 hari. Masing-masing ada keutamaannya. Alhamdulillah. Kemudian sabar yang tidak kalah penting menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lalui dalam hidup ini membuat kita senantiasa tegar. Nah, saya ingin menutup dengan surat cinta Allah Subhanahu wa taala, karena kesabaran kita semua Allah berikan pada kita yaitu balasan terindah. Ayatnya nggak asing lagi, supaya dengan ayat ini kita semakin bersemangat membangun ibadah kita. Ayatnya Quran surat yang ke-13, ayatnya di nomor 23-24. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad-dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta.
Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Apa inspirasi yang kita dapatkan dari ayat ini Bapak Ibu sekalian? Kita kelak bisa sehidup Sesurga. sehidup Sesurga. sesurga, jangan semati ya. Dan itu ada syairnya tuh. Nanti Pak pulang dari Masjid An-Nasr, istri digandeng ya. Gandeng, katakan pada dia, menatap awan ke angkasa. Saya ulangi biar semangat ya. Menatap awan ke angkasa. Cakep. Sungguh tinggi tidak terkira. Cakep. Berumah tangga bukan sekedar cinta, Cakep. namun ingin sehidup Sesurga. sesurga ya, jangan sehidup semati ya. Sebab takdirnya belum tentu sama. Sehidup sesurga itu bisa, itu kata Allah langsung di Al-Quran tuh. Surat 13 ayat 23-24 ya, penting. Bagaimana dengan pertemuan kita hari ini? Sama juga, kalau niatnya karena Allah, kelak kita pun sama-sama bisa masuk surga. Sairnya sedikit beda ini, kata Pak MC. Sairnya apa Pak MC? Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di asalkan bersahabatnya lillahi ta'ala, jangan ada udang di balik. Ini kelihatan wajah-wajah ikhlas semuanya ya. Nah mudah-mudahan dengan 5M yang ini para diplomat dapat gelar hajam mabrur. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Cukup nggak 5M saja kira-kira Bapak Ibu? Cukup nggak kira-kira? Ada M yang ke-6, membawa oleh-oleh haji. Tapi nggak usah pesen ya, sudah paham insya Allah. Penting targetnya bukan bawa oleh-oleh Pak. Jadi nanti jangan sibuk belanja saja, itu mah tambahan saja insya Allah ya. Jadi yang ke-6 apa? Bawa oleh-oleh haji. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Oleh-olehnya apa? Kisah, spirit, semangat dan untayan doa. Insya Allah akan mengalir untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Yakin hadir di kesempatan ini adalah karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka kita selalu mendapatkan keutamanya. Insya Allah. Nah ini sesuai dengan pesanan jangan panjang-panjang ya. Katanya saya sesuaikan waktunya. Kita mohon kepada Allah SWT mendoakan yang akan berangkat dan doa untuk kita semua. Insya Allah Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Ayo kita sentuh hati kita lagi dengan lafaz kalimat yang menyentuh hati kita, kalimat talbiyah. Ayo sebelum kita tutup dengan doa. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Hayya bina naqra'ul Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hikmah ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang salih ya Allah. Jadikan kami buah bibir, tutur kata yang baik yang disebut orang kemuliaan akhlak kami ya Allah, dan jadikan kami di surga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, hari ini ya Allah kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami berkumpul dalam rangka Ghanimatus Safar, kesempatan bagi kami ya Allah mendoakan saudara kami yang akan berangkat ya Allah, Bapak Hamdani dan Ibu Khairatun, Bapak Asep Kamaludin dan Ibu Arita. Jadikan perjalanan mereka ibadah haji ya Allah penuh dengan kemudahan, keselamatan, perlindungan, meraih ungkapan yang paling istimewa, haji mabrur ya Allah, wajib haji mabrur, sa'yan masykur, amalan makbul, tijaratan dan tahura. Ya Allah, berkahi perjalanan mereka ya Allah, meraih semua keinginan yang terbaik ya Allah, termasuk di antaranya mendoakan kami semua ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua menjadi mudah ya Allah. Mudah bagi diyufur rahman yang akan berangkat ya Allah, pulang hingga kembali dengan selamat ya Allah. Mudah bagi kami yang mengharapkan juga bisa haji ataupun umroh ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami semua dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni astaudiuka yawman nafsi wa ahli wa waladi wa mali wa man kana minni bisabil syahid minhum wal ghaib ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkan kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia ya Allah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan, kokohkan tauhid kami menghadapi fitnah zaman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak luhuran dosa telah kami lakukan ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Jadikan kami ahli syukur, ahli sabar, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Maka berkahi umur kami dengan dua hal ya Allah. Umur panjang, banyak amal kebaikan ya Allah.
tidak bisa hadir karena sakit yang diderita ya Allah. Sembuhkan sakitnya saudara kami, lenyapkan penyakitnya ya Allah. Begitupun kami mohon padamu ya Allah, beri kami kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Sehat kami untuk menghambakan diri kepadamu ya Allah. Sehat kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana as'alil ba'sa isfihi isfiha isfihim isfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau mendengar doa-doa kami ya Allah, maka kabulkan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka kabulkan pinta kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Rabb ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jamaah sekalian, pencinta ilmu penduduk surga, inilah sepenggal tausiah dan doa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita semua. Amin ya rabbal alamin.